Untuk bayar kontrakan saya udah 3 bulan nggak bisa bayar. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari saya harus hutang ke sana kemari. Kehidupan layaknya sebuah seni. Setiap hari tidaklah sama. Seperti setiap goresan atau ukiran dalam sebuah karya seni. Walaupun banyak goresan yang mungkin tidak sempurna, namun ia tetap membentuk sebuah lukisan yang indah pada akhirnya. Nama saya Muhammad Badrus, umur 55 tahun. Asli dari Semarang, Jawa Tengah. Kesibukan saya itu setiap hari melukis. Jadi melukis dan berjualan lukisan. Jadi kalau pagi itu saya jam 10 sampai jam 2 itu saya keliling untuk memasarkan lukisan, memperkenalkan sekaligus ada yang beli. Kalau jam 2 itu saya biasanya saya pakai untuk istirahat sambil melukis itu. Kemudian kisaran jam 7 saya keliling lagi sambil menjemput istri, itu sambil jualan sampai jam 10. Sebelumnya Pak Badrus mempunyai usaha yang bisa dibilang cukup sukses. Ia menjalankan usaha miniatur kapal dalam botol kaca sejak tahun 2000. Kemudian di tahun 2003, usaha Pak Badrus meledak. Bahkan tidak sedikit orderan yang masuk dari luar negeri untuk membeli hasil karyanya. Lukisan miniatur dalam botol itu sejak tahun 2000 itu sampai dapat pesanan dari kapal pesiar Bahamas. Untuk souvenir, kalau misalnya ada yang naik kapal pesiar itu souvenirnya dari kapal itu bikinan saya. Terus kalau yang charter ship, setiap singgah di pelabuhan di negara manapun dia ngasih souvenir. Orang kan taunya souvenirnya juga dari sana, dari Korea, nggak taunya bikinan orang Indonesia juga, bikinan saya. Semenjak saat itu, usaha Pak Badrus makin maju. Beliau bahkan mempunyai galeri untuk menyimpan semua hasil karya yang beliau buat sendiri. Tetapi, sampai suatu ketika, gempa bumi melanda Yogyakarta. Sebelum gempa Jogja itu saya pernah punya usaha yang istilahnya agak lumayan lah. Dia dari kapal dalam botol itu kan dapat orderan dari Korea, belum dari Perancis. Terus kemudian dari Malaysia juga ada, dari Arab juga ada orderan itu terus. Sampai saya punya karyawan lebih dari 10 kan. Itu terus saya kembangkan ke itu, yaitu karena saya suka lukisan, uang itu sebagian saya alokasikan untuk bikin lukisan, saya bikin galeri. Yang satu khusus untuk lukisan kaca, terus yang satu khusus lukisan kanvas, sama tak campur di handicraft. Begitu gempa hancur semua. Bencana yang melanda saat itu membuat Pak Badrus kehilangan 3 galerinya dan beberapa hasil karya seninya. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan Pak Badrus untuk terus berkarya. Akhirnya dari Dinas Perindustrian, karena saya sering istilahnya disuruh ikut pameran di Dinas Pariwisata, baik itu Bali kemana itu dari Dinas Pariwisata kan pada kenal saya itu. Terus akhirnya ayo yang masih ada barang-barang sisa ke Jakarta, dijual di sana di Dinas Perindustrian sini. Itu biaya segala macam gratis. Terus kalau mau ke Cibubur juga ada wisata ke Cibubur, kalau di situ waktu itu ada kesempatan untuk gratis, itu biar semua pada bangkit untuk berkarya lagi. Terus bikin komunitas aku. Jadi yang mau ikut pameran dari mall ke mall, ayo silahkan gabung sama saya. Saya bikin pengrajin Jogja Mandiri. Terus akhirnya karena pada kecapean, jadi sebulan kita bongkar pasang itu, terus pada saya stay di Mega Mall Bekasi. Teman saya ada yang di Point Square, ada yang di Blok M, segala macam. Hasilnya ya terus dari sampai tahun 2008 sampai 2014 itu berkembang. Jadi dari saya punya counter 1, akhirnya punya 20 counter. Saya ngambil sendiri
100 meter. Hidup tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kegagalan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya kegagalan. Pada tahun 2014, Pak Badrus mengalami kebangkrutan karena disebabkan adanya bencana alam yang melanda Kota Bekasi pada saat itu. Banjir mengakibatkan sepi pengunjung yang menjadikan Pak Badrus harus gulung tikar. Dari 2014 sampai awal pandemi, saya mengalami karena kebangkrut, saya jualan di jalanan dengan menjual pewangi mobil. Ini contohnya yaitu pewangi mobil kayak gitu, itu berjalan. Jadi hari-hari biasa saya jualan pewangi mobil, saya juga jualan di masjid-masjid. Kalau ada pengajian-pengajian, tablik akbar, itu saya jualan nasi kebuli. Di awal pandemi kemarin, itu karena akses masjidnya itu ditutup, jualan saya kan menurun, jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Dalam kebingungan itu saya berpikiran apa yang bisa saya jual, karena saya dulu itu juga hobi melukis. Dengan jual lukisan itu nggak ada basinya, jadi kalau misalnya dijual besok pun bisa. Kalau nasi atau segala macam kan dijual, yang kuliner kan harus sehari kan habis. Nah ini saya bikin lukisan dengan modal seadanya, jadi memanfaatkan limbah baik itu dari kain, triplek, atau kanvas-kanvas bekas, yaitu yang lukisan saya dulu, yang saya nggak suka atau udah begitu rusak, gambarnya saya timpa lagi dengan lukisan dengan tema COVID gitu. Kegagalan bukanlah mesin waktu yang menghentikan langkah Pak Badrus untuk selamanya. Tetapi, kegagalan hanyalah sebuah batu yang membuatnya terjatuh dan melanjutkan langkahnya dengan penuh hati-hati. Saya bersyukur ya, jadi perjalanan saya itu awal-awal pandemi saya sebelum melukis ya dibilang pahit-pahit. Karena apa? Selama sekitar dari bulan Maret ya, kalau nggak salah itu pandemi itu Maret sampai bulan Agustus itu saya betul-betul terpukul. Karena apa? Untuk bayar kontrakan saya udah 3 bulan nggak bisa bayar. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari saya harus hutang ke sana kemari. Dan kemudian saya mendeketin orang-orang yang terdekat, itu justru kadang istilahnya jawabannya yang istilahnya bikin sakit hati. Ternyata dijawab oleh Allah. Itu saya sempat viral, kemudian banyak yang beli. Dengan viralnya itu saya bersyukur banget. Itu semua jalan kalau nggak dari Allah, nggak mungkin istilah jalan itu. Jadi viral, orang banyak membeli sampai sekarang. Kegigihan Pak Badrus untuk menghidupi keluarganya banyak diapresiasi oleh berbagai masyarakat. Salah satunya adalah Ilham Bagus Abdul Ramansyah. Ilham adalah orang pertama yang memviralkan Pak Badrus melalui media sosial di Twitter. Saya bermain sosial media sudah lama juga. Sosial media kan tuh cepat naiknya viral gitu. Nah, saya memilih sosial media itu Twitter. Saya memilih Twitter. Awalnya saya fotoin semua lukisannya, saya videoin. Saya sebelumnya juga izin dulu sama Pak Badrus untuk mendokumentasikan semua jualannya. Nah, dari situ saya upload langsung malam itu juga, itu saya upload. Besok paginya tuh udah sekitar ribuan, kalau di Twitter tuh retweet, komen-komen juga banyak. Akhirnya ada yang komen untuk membuat buka donasi. Awalnya saya ragu karena takutnya saya pasti memegang uang banyak kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka donasi. Itu saya membuka donasi sekitar hanya 3 hari aja. Itu udah sekitar 3 juta rupiah tuh. Akhirnya saya kasih ke Pak Badrusnya. Saya salutnya dengan Pak Badrus yang beliau tuh sudah berumur juga dan berkeluarga, anaknya juga lumayan banyak anaknya tuh. Nah, dia masih bisa mencari nafkah di umur segini dengan cara yang dia bisa, yang dia mampu. Tentang Pak Badrun yang kemarin sempat viral, ya, saya mengomentari dia seorang sosok pejuang buat saya. Karena menginspirasi buat kehidupan para seniman dengan keadaannya yang sudah jatuh lah kalau bilang, tapi dia dengan semangatnya bangkit kembali untuk menghidupi, menafkahi keluarganya.
hadapi istilah cobaan pandemi ini dengan ikhlas dan sabar. Nanti kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Karena apa? Cobaan ini yaitu global, nggak cuma untuk anak muda, tapi juga untuk keseluruhan umat manusia. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang yang udah tua kayak saya itu umurnya udah sekitar 50-an tahun, tapi masih punya jiwa semangat yang tinggi. Jadi sebagai anak muda ya jangan patah semangat dengan kondisi yang sekarang ini, yang tentunya mungkin karena pandemi nyari kerjaan susah segala macam. Itu kalau kita ikhlas dan sabar, maka semuanya akan menjadi ringan untuk menghadapi cobaan ini. Jadi semangat. Hidup memang banyak rintangan. Ditambah lagi jika kita sedang berupaya untuk maju dan meraih apa yang kita inginkan. Masalah dan rintangan datang bukan untuk membuat kita menyerah, namun mereka datang untuk membuat kita semakin kuat dan tangguh.